belum kami belum sih. Cuman udah disarankan, cuman aku belum bisa. Aku juga ada sih keinginan untuk naik kuliah, tapi kayak 50-50 gitu. Nah, asik banget tuh. Iya. Kembali lagi di Glow Talks. Knowing God, knowing yourself. Oke. Where? Jadi, boleh dong perkenalan dulu dong sebelum kita mulai ya. Boleh. Mulai dari siapa? Dari Cik cantik atau dari tokoh ganteng? Dari koko biasa aja nih, koko biasa aja. Iya. Halo guys, namaku Ferdinand. Aku umurnya 20 sekarang. Lalu apa lagi yang harus kita revealkan kepada semester 5 kuliah tahun ketiga berarti. Oh, tahun ketiga semester awal. Iya betul. Kalau boleh tahu kuliah di mana ya kok? Aku kuliahnya di Taiwan, yaitu National Kaohsiung University of Science and Technology. Berkelas. Kalau jurusan? Jurusan teknik mesin kebetulan. Udah pernah buat robot nggak kok? Buat robot belum pernah. Iya, buat robot belum. Masih Pesawat itulah, masih nyusun kayak sirkuit listrik sama bosan dengan bahan-bahan kayak besi kayu gitu. Belum sampai robot. Sangat berkelas. Berkelas. Kalau dari Cik cantik ini gimana sih? Oke, halo guys, namaku. Pegang sendiri. Dong servisnya mana sih bang? Oke, perkenalkan nama aku Cynthia. Aku sekarang umur 21 tahun. Terus aku naik semester 7 dan lagi on the way mau magang. Terus aku kuliah di Politeknik Tunggal Ekuator di Pontianak. Skripsinya gimana sih? Oh, belum, kami belum sih. Cuman udah disarankan, cuman aku belum nyusun. Terus teman-teman aku juga belum ada sih yang nyusun. Malas. Ya itu deh. Nah, aku kan masih kelas 12 nih. Semester awal aku mau tanya dong tentang perkuliahan segala macam dong. Boleh dong. Boleh Boleh dong. Oh, kamu kelas 12? Iya, kelas 12 boleh kan? Tanya. Boleh. Dari mulai pertama ini deh, dari yang secara umum deh. Kenapa Koko dan Cece ini pilih masuk universitas? Kenapa mau masuk kampus? Kenapa nggak langsung kerja? Mulai dari? Mulai dari bebas. Oh, iya. Berpegang dia. Kalau aku waktu itu sih kebetulan ya, ini ada maksudnya sedikit personal story lah gitu. Kalau aku waktu itu mau masuk ke satu akademi, ceritanya habis lulus SMA. Jadi itu akademi yang memang specialize ke satu jenis kerjaan gitu. Dan itu cuma butuh 2 tahun doang buat lulus. Dan nggak ada gelarnya gitu. Nah, tapi karena COVID waktu itu, jadi agak kurang bijak lah kalau misalnya masuk gitu. Karena kalau cuma 2 tahun lulus, ntar saingannya pas aku lulus dari akademi itu bakal sangat banyak gitu. Karena industri ini juga termasuk yang lumayan terefek karena COVID, yaitu industri penerbangan gitu. Jadi waktu itu aku mau masuk ke sekolah pilot sebenarnya. Cuman ya gara-gara itu jadinya nggak jadikan. Jadinya aku milih buat ya kuliah dulu lah, kita lihat dulu 4 tahun apa yang akan terjadi gitu. 4 tahun kan siapa tahu banyak yang bisa berubah kan gitu kan. Makanya aku pilih kuliah teknik gitu. Kenapa Koko nggak masuk ke yang masuk jadi pilot aja? Kan ada kuliah untuk pilot yang jurusan itu. Iya, kalau ada yang itu namanya teknik dirgantara, teknik penerbangan gitu. Ada sih, cuman menurutku kalau maksudnya mindset awalnya tadi itu kan kayak kita melihat aku 4 tahun ke depan itu bakal ada perubahan apa, siapa tahu masih ada hal-hal yang Tuhan tunjukkan lah gitu, jalan-jalan yang baru gitu kan. Jadi aku mikirnya mungkin kita ambil teknik yang general aja gitu, yaitu teknik mesin gitu. Karena kalau teknik penerbangan itu udah lumayan spesifik, cuma ke penerbangan doang gitu. Jadi kalau misalnya nanti lulus ya nggak mau berkarir di penerbangan kan ya nggak sayang gitu loh. Tapi kalau teknik mesin masih bisa masuk penerbangan gitu. Terima kasih kok. Kalau dari Cece, Cynthia gimana sih? Oke. Betul nih. Martana. Kenapa mau masuk kuliah kan? Kenapa harus masuk kuliah? Kenapa nggak langsung kerja? Oke.
Nah, jadi kan biasa mindset keluarga-keluarga terutama Chinese lah ya, kayak mereka tuh pasti punya mindset kalau misalnya nggak kuliah tuh mau kerja apa. Biasa tuh kayak gitu. Nah, aku juga ada sih keinginan untuk naik kuliah, tapi kayak 50-50 gitu. Nah, jadi saran aku sebenarnya ya buat Yori kan customer nih katanya, kan ada care day tuh di Manuel. Nah, itu manfaatkanlah waktu itu dengan baik. Nah, jadi waktu itu aku sebenarnya pengen juga mau kuliah di luar, cuma gara-gara COVID, jadi kayak prepare tuh kayak kurang gitu kan. Jadi ya aku memutuskan untuk kuliah di Pontianak gitu. Dan itu juga kenapa aku memilih mau masuk kuliah, kenapa nggak langsung kerja. Jadi aku kayak kuliah tuh kan bisnis nih, jadi kayak aku mikir kuliah dulu cari ilmu, nanti baru kita kerja. Oh gitu, kenapa Cici pilih jurusan itu? Jurusan bisnis ya, Cici? Bisnis. Karena menurut aku ya, sekarang tuh apa-apa tuh dijadikan bisnis. Nah, cuan. Dari uang, guys. Cuan. Nah, jadi menurut aku bisnis tuh penting. Jadi kayak istilah kayak pelajaran MTK lah. Kayak itu tuh penting dan banyak yang berminat di bisnis. Jadi menurut aku juga cukup tertarik dengan pelajaran bisnis gitu sih. Cici bilang bagikan MTK aja, banyak yang minat MTK namanya. Ya bukan gitu kan, MTK kan semua sekolah ada MTK ya Bang? Wajib, Gitu sih, bukan minat, wajib. wajib, Wajib. bukan minat. MTK wajib. MTK wajib, bukan MTK minat ya kan? Nah, kan Cici sama Koko kan udah mau di akhir nih ya, anggapannya kan. Semester 5 sama semester 7 kan ya. Pernah nggak sih merasa kayak, aduh aku sih salah jurusan. Aku tuh mending kayaknya di jurusan satu lagi, kayak lebih minat sama jurusan yang lain. Pernah nggak sih kayak gitu? Pertanyaan sulit dia lempar batu bilang, Biar aku ada gambaran gitu kan, mau ngomong apa. salah jurusan ya. Salah jurusan sih sejauh ini sih belum sih. Cuma memang maksudnya kalau dibandingkan teknik mesin jurusanku sekarang, banyak jurusan lain yang kelihatannya itu kayak lebih gampang gitu. Dan kelihatannya juga maksudnya orang-orang yang studi jurusan-jurusan itu kayak lebih rileks gitu hidupnya gitu. Kayak lebih bisa main kemana-mana, terus shopping sana, shopping sini, terus ya apa, nongki-nongkian gitu. Cuman kalau untuk aku sendiri masih nggak ada kepikiran bahwa itu tuh kayak salah jurusan sih. Di puji Tuhan masih oke lah, sesuai dengan minat juga. Asik. Masih. Cuan. Kalau Cynthia, Oke. Kalau aku salah jurusan sih enggak ya, cuman kayak ngelirik jurusan lain tuh sering kayak kayaknya kalau aku masuk situ kayaknya oke juga nih. seru nih. Kok seru, mereka banyak prakteknya gitu. Aku pelajaran aku ya digital marketing gitu-gitu. Jadi kayak ya bisa dulu nih. Cuman aku tetap enjoy aja sih dengan jurusan yang udah aku ambil. Ya intinya enjoy aja sih. Ya. Nah, kan nih aku dengar dari lu. Kan Cici kayak sering liat kayak oh seru nih, Koko juga kayak bilang ada yang lebih gampang. Nah, stress level selama kuliah tuh berapa? Dari kira-kira 1 sampai 10 lah. Stress levelnya untuk masing-masing kuliah. Nah, 1 sampai 10 ya. Kalau aku paling stres tuh 8 deh, 8. kenapa? Lumayan stres ya. 8 nih. Kalau yang bisnis stresnya 8, teknik mesin berapa dong? Waduh, 100. 100. Kalau aku sih ya kan masing-masing Beda-beda, orang ya. gitu ya, toleransi stresnya beda. Betul. Beda-beda. Cynthia ini memang yang Suka stres. agak lemah ya, Stressful. Stressful saya. agak lemah mentalnya, jadi gampang Gitu. stres ya. Kalau aku mungkin paling stres kayak 6 lah. oh, 6. 6. Ngeri banget dah. Wow. 6. Soalnya apa ya? Banyak, maksudnya kuliah itu enggak serta-merta maksudnya berjuang sendiri gitu loh. Harus kayak pandai-pandai kita sosialisasi, cari teman gitu. Nah, kita semuanya berawal dari teman. Waduh. Jadi kita cari teman dulu. Terus kalau kita udah dapat teman kan nggak enak, maksudnya kita bisa saling bantu gitu loh. Gitu. Asik. Asik banget tuh. Iya, Banget. Itu masa-masa stresnya tuh waktu kapan? Kira-kira di semester berapa? Biasanya tuh di TikTok tuh kayak lewat, aduh semester ini tuh paling stres, semester ini paling stres gitu loh. berhubung maksudnya aku kuliahnya baru semester ini baru masuk semester 5. Jadi aku mau dari perspektif sebagai mahasiswa yang pernah menjalani semester 1 sampai 4 aja ya.
Eh, Kalau dari semester 1 sampai 4 yang paling stres waktu itu semester 3. Iya. Semester 3 mulai masuk tahun kedua itu kayak apa ya? Udah different level lah gitu. Bisa dibilang berbeda level soalnya tahun pertama itu eh, pelajaran-pelajarannya masih relatif sama kayak SMA gitu. Cuman lebih susah dikit. Cuman kalau udah masuk tahun kedua itu udah berbeda jauh gitu. Dan ada mulai ketemu dosen-dosen yang apa? Aneh-aneh juga, yang nggak enak juga yang menyebalkan. Jadi ya itu sih yang paling stresnya di situ sejauh ini. Gitu. Kalau Cynthia gimana aja? Oke. Kalau aku kan aku 2 tahun ya. Semester 1 sampai semester 4 tuh aku online. Jadi tuh memang mungkin karena online ya, dosen-dosennya juga mungkin dia mau kasih tugas yang agak sulit juga dia gimana gitu lah ya. Jadi menurut aku yang paling stres tuh semester kemarin terakhir karena udah offline dan juga setiap apa tuh pelajarannya tuh pasti bikin laporan. Jadi tuh bayangkan semua Lapor Pak. semua pelajaran bikin laporan. Kayak pusing banget. Aduh, kayak deadline-nya semua tuh kayak bertubi-tubi, berderet-deret gitu. Jadi tuh stres kayak ngestak gitu loh, nggak tahu mau tulis apa. Ya kayak gitulah itu menurut aku stres paling parah di situ. 11-12 Mei. Aduh, kesebut ya. Langsung disebut gitu sekolahnya ya. Ya. Nah, kan bisa dibilang cukup stres lah ya masa kuliahnya lah ya. Nah, selama stres itu tuh kayak ruang lingkupnya membantu nggak? Maksudnya kayak lingkungannya tuh membantu nggak dalam menyelesaikan stres, menyelesaikan masalah yang ada di selama perkuliahan? Kayak bagus nggak sih lingkungan yang ada di kuliah-kuliah Koko dan Cece? Oke, ini berhubung Maggie masih sama aku jadi. Dia bilang Koko duluan, dia cek nama. Aduh, udah enggak. Nah, kalau untuk aku sendiri itu pas semester 3 stres lumayan, cuman lingkungan juga oke sih. Kayak surprisingly sebenarnya di Taiwan itu banyak banget mahasiswa-mahasiswa yang Indo itu. Lumayan banyak gitu. Jadi kita masih bisa temenan dengan orang yang sama Indonesia gitu. Cuman ya jangan terlalu berharap banyak ya kalau bisa mau teman sama orang putih gitu. Orang putih dikit gitu. Nah, terus ya teman-teman juga lebih membantu. Terus aku juga di sana ada komunitas di luar sekolah gitu kan. Jadi lumayan membantu gitu, untuk menenangkan sedikit. Cuman tanggung jawab kita tetap tanggung jawab ya guys ya. Jadi kita tetap harus menjalani. Kata-kata mutiara apa? 你们要相信耶稣。 Bisa banget. Oke, tadi apa? Ruang lupa deh gara-gara ini. Ini apa kok? Ini apa? 你们要相信耶稣。 Amin. Oke. Yuri. Nah, kan pertemanan Cici di Pontianak kan. Jadi Betul. pertanyaan ini bukan untuk Cici deh. Untuk Ya. Aku udah pegang mic loh, Yuri. bagus. Kan ini soalnya sebenarnya banyak pertanyaannya untuk di luar negeri atau luar kota. Soalnya kayak apa sih, kita kan dari gereja yang PKB kan. Kita kalau keluar tuh kayak bisa gak sih cari gereja yang kayak mirip atau gereja yang nyaman untuk kita gitu loh. Ya. Untuk menjawab pertanyaan itu ya, mungkin Cynthia boleh ngopi dulu ya di luar ya. Saya keluar dulu ya. Cynthia keluar dulu ya, ngopi kapan. Untuk cari komunitas itu sebenarnya, cari komunitas itu gampang, komunitas itu ada di mana-mana. Cuma ada yang baik, ada yang nggak baik gitu loh. Dan kalau misalnya lebih mengerucutkan lagi ke gereja itu kalau di Taiwan puji Tuhan banyak cuman gereja mungkin kalau misalnya kita orang Indo mau nyarinya gereja Indo itu dikit gitu. Cuman masih ada dan nggak begitu susah ditemukan juga. Aku sendiri beribadah di gereja Indo di sana. Jadi komunitas gereja masih ada. Feel-nya gimana kok dibanding di PKB? Feel-nya itu bakal ya berbeda jauh, soalnya kalau gereja yang gereja di sana itu kan kebanyakan anak muda gitu kan, jadi vibes juga beda, suasana ibadah itu berbeda. Kalau
lebih minatnya, jujur aku masih lebih minat ibadah di GPRB daripada di gereja gue yang sana. Kenapa tuh? Pertanyaan dari Cynthia Iya, sendiri. ya. Request. Kenapa tuh? Kalau udah disuruh pergi ngopi masih kenapa ya? Karena menurut aku gereja maksudnya GKKB itu lebih ada lebih terstruktur gitu. Artian kalau gereja Indo di luar negeri itu jatuhnya itu jadinya gereja tempat orang singgah gitu. Jadi kalau kayak kita di sini itu kan gereja Indo di Indonesia gitu. Jadi maksudnya orang Indo bisa secara full time untuk waktu yang sangat lama bisa beribadah di gereja ini gitu. Cuman nggak demikian untuk gereja-gereja di sana gitu. Paling kalau di sana ya kita semasa kita studi doang kan, paling kayak 4 tahun, 5 tahun kita beribadah di sana, habis itu kita pindah gereja gitu. Jadi itu kayak istilahnya gereja tempat orang singgah doang. Nah, terus juga karena sangat banyak orang yang datang ke sana, banyak jenis kan, dan dari banyak asal juga. Jadi kita kendala yang kami lumayan sering hadapi itu, kami nggak bisa menetapkan standar yang terlalu strict gitu. Nah, jadi makanya itu yang membuat aku sebenarnya masih lebih enak beribadah di GKKB gitu. Asik. Iya, itu very asik sih gitu. Kalau boleh tahu gereja di sana tuh kayak ruko atau gereja kayak gereja gitu, kayak gedung gereja sendiri gitu. Kalau gereja kami di sana itu kami ada semacam kerjasama dengan gereja lokal supaya kami bisa meminjam ruangan mereka. Nah, terus kalau untuk gereja-gereja lokal di sana ya ada pelayan gede gitu, ada gedungnya agak kecil, mereka bisa di ruko-rukoan gitu ada. Keren. Soalnya kalau di sana itu memang selain agama Buddha dan maksudnya yang Thai itu, agama terbesarnya itu memang Kristen gitu. Selain itu. Iya. Sebelum kita mengakhiri nih, ada nggak sih kayak saran-saran untuk para Juvers yang mau cari kampus? Yang kelas 12 atau kelas 11 atau kelas 10 ya? Saran untuk mencari kampus, saran yang aku percaya bakal lumayan useful juga, yaitu mulai seawal mungkin gitu. Jadi jangan tunggu pas kalian kelas 12 udah mau lulus baru mulai nyari gitu. Karena pilihan yang diambil pada saat yang kepepet itu biasanya lebih cenderung, maksudnya akan potensi penyesalannya lebih besar gitu loh. Jadi mulailah seawal mungkin, kalau bisa mungkin dari kelas 11 itu udah boleh mulai, atau kelas 2 akhir udah boleh mulai gitu loh. Jadi lirik sini dulu lah, lihat univ mana yang enak gitu. Terus mulai figure out kamu punya minatmu itu di mana gitu. Setidaknya kamu tahu minatmu dulu, baru nanti kamu bisa menyesuaikan gitu. Karena univ itu kan ada yang maksudnya, ada univ yang misalkan dia bagus dia top, misalkan top 2, top 3 gitu kan. Cuma jurusan andalannya itu misalkan di fakultas andalan misalkan di fakultas bisnis gitu. Nah, jadi kalau misalkan kamu masuk ke jurusan yang fakultasnya selain bisnis, mungkin dia tidak terlalu bagus. Ada univ-univnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya univku, NKSD kan, Univ Sains dan Teknologi, bisa bilang itu Institut Teknologi kayak ITB gitu. Nah, jadi kan dia bakal lebih bagusnya itu di teknik gitu loh. Jadi makanya aku masuk teknik gitu. Nah, jadi makanya itu juga perlu dipertimbangin guys. Jadi nggak semua univ yang misalkan dia top ranking itu semua jurusannya itu sebagus itu, enggak gitu. Ada yang lebih bagus, ada yang enggak gitu loh. Itu juga perlu dipertimbangkan. Lalu juga mungkin sarannya itu juga boleh mulai diskusi dengan orang tua sebasic tentang misalkan aku mau kuliah di dalam kota atau di luar kota atau di luar negeri. Nah itu dulu sih kayak difikskan dulu beberapa hal itu, nanti kamu sambil nyari info bakal ketemu univ yang menurut kamu paling pas, jurusan yang paling pas kamu itu bakal ada. Pastinya harus selalu 相信耶稣 and 一直祷告。 Asik. Always pray, guys. Iya. Asik. Terima kasih ya kalau dari itu Cynthia. Oke, kalau dari aku ya,
Yang tadi Karta bilang itu udah sangat jelas sekali. Jadi kamu udah nggak usah lagi kan? Ya banyak diskusi sama orang tua dan juga matengin gitu loh kalau kamu masuk di mana di dalam kota, luar kota, di luar negeri. Nah, menurut aku juga kalian jangan minder kalau kalian tuh kuliahnya tuh di dalam kota aja. Jangan kalian merasa kalian tuh kuliah di daerah, tapi kalian jadi kalian tuh kayak merasa kayaknya tuh nggak bisa nih apa dibandingkan dengan yang lain. Yang lain tuh kuliahnya di luar kota, di luar negeri, enggak. Semua pendidikan, tempat pendidikan itu sama. Yui guys. Hashtag Ya. Motivate. Oh, Ya semua tempat pendidikan itu sama, cuman tergantung lagi dengan kalian ya mau belajar apa enggak. Dan semua jurusan yang kalian ambil itu juga bisa kalian pelajari. Jadi intinya tuh lebih ke diri kalian sendiri dan juga komunitas kalian nanti misalnya saat berkuliah kalian harus pandai-pandai mencari teman. Jangan mencari teman yang malah jerumuskan kalian ke kayak jadi toxic person gitu. Ya itu sih. kata-kata mutiaranya apa sih? Apa deh? Kau nih. Oh iya, Yesu. Oh gitu. Yesu Oh, Citu. gitu aku sih. Yesu Citu. Beda dong, harus beda. Harus beda dong. Gimana sih? Pede aja boy. Weh. Pede aja boy. Apapun yang kalian ambil pede aja boy. Asik. Asik, ya kan? Oke. Itu aja sih. Gimana cara kita tutup? Kayak tadi. Oke. Jadi kita sampai ketemu di Gold Talks selanjutnya sama-sama. Nah, kalau Glow Talks, kalian sama-sama lah. Enggak, aku ada tambahan boleh enggak? Ah. Teman-teman yang mau kuliah di luar, kalian juga yang pertama kalian siapkan itu adalah mencari gereja di sana. Ya, jangan sampai kalian salah memilih tempat beribadah gitu. Karena itu penting, sangat-sangat penting untuk kita sebagai J-First dan Jesus Pro. Kita itu sama aja. Sekian ya sama sih. Kepanjangan Jesus Pro kan. Ya. Oke. Semoga dari episode Glow Talks kali ini dapat memberi manfaat bagi para Jeffers penonton ya. Jadi kita akan tutup Glow Talks, knowing God, knowing yourself. Woo!